Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Faya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadratil mukarramin, para sepuh, para penispuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah atas pertolongan dari Allah kita diberi kesempatan, dimampuhkan untuk sholat berjamaah, dan sebagaimana biasa kita untuk malam Jumat berusaha nambah amal solih, membuat majelis taklim agar bernilai yang kita amalkan dan kita lakukan ini. Marilah kita meluruskan maksud dan kita buka majelis dengan membaca basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat, salam dan berkah semoga Allah Ta'ala limpahkan, curahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah semoga terlimpah pula pada keluarga beliau, kepada zuriyah beliau, kepada para sahabat, tabi'in, dan kepada seluruh pendereknya yang taat sampai yaumil mi'ad. Jamaah ingkang pinulya, pada kesempatan kali ini kita ingin mengulas kembali perkara yang sudah pernah dipelajari tapi kita perkuat berkenaan dengan amalan yang awalnya Rasulullah melarang, tapi setelah itu Rasulullah menganjurkan. Napa kinten-kinten? Dulu Rasul itu melarang, tapi akhirnya Rasulullah menganjurkan, yakni bab ziarah. Kuntu nahaitum, sesungguhnya aku dulu melarang kamu sekalian an ziaratil qabr, tentang ziarah kubur. Fal'an fazuruha, maka sekarang ziarah kuburlah kamu sekalian. Sesungguhnya ziarah itu dapat mengingatkan kematian. Berkenaan dengan itu, ada satu hal yang ingin kita bahas bersama malam hari ini, berkenaan dengan ziarah yang dilakukan oleh kita saat berziarah. Begitu masuk ke gerbang kuburan, biasanya napa biasanya, Bun? Nggih, dongane kepripun? Nggih, kan doanya banyak. Doa saat masuk gerbang kubur. Nggih, kan kata ada assalamualaikum ahla diyar. Terusnya pripun? Yang lainnya? Baik, saya sampaikan hadis riwayat Imam Muslim, pendek, sengaja saya berikan yang paling pendek, semoga mudah dihafal. Bahwa dalam Sahih Muslim disebutkan berkenaan dengan seseorang yang memasuki ke pekuburan, ini disunahkan agar berdoa dengan doa
Dalam Sahih Muslim dijelaskan tentang doa ketika masuk ke pekuburan atau di gerbang ke kuburan atau saat melintasi kuburan. Kita dianjurkan berdoa, dan doa yang Rasulullah ajarkan di Sahih Muslim adalah Salamun alaikum daro qaumi mu'minin. Sindak. Kalau yang panjang mudah lupa, semoga yang pendek ini mudah diingat. Salamun alaikum bunapal, insyaallah. Salamun alaikum, tinggal daro qaumi mu'minin. Nah, kita lapatkan bersama kok. Salamun alaikum daro qaumi mu'minin. Sepindah malih. Salamun alaikum daro qaumi mu'minin. Di riwayat yang lain ada penambahan alif lam, itu lebih kita hafal, tapi sama di Sahih Muslim nomor hadis 249. Yang 249 lebih mudah dihafal, dirubah menjadi As-Salam Muslim 249. Dan lafaz ini lebih akrab napa? Assalamualaikum daro qaumi mu'minin. Baik, kita lafazkan penggalih. Assalamualaikum daro qaumi mu'minin. Sepindah malih. Assalamualaikum daro qaumi mu'minin. Wa qad syara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peraturan atau telah memberikan syariat untuk umatnya. Idza salamu ala ahlil kubur, jika mengucapkan salam untuk penduduk kubur, ayyusallimu alaihim, agar mereka mengucapkan salam kepada penduduk kubur. Salamun mayyukhatibunahu, yakni ucapan salam yang langsung ada di hadapan pekuburan. Fayaqulu, maka Imam Muslim menyatakan Assalamualaikum daro qaumi mu'minin. Selamatan bagi kamu sekalian apa penduduk kubur kaum mukminin. Jadi yang boten mukmin boten salam. Jadi keselamatan ini hanya untuk penduduk kubur yang mukmin. Salajengipun begitu nyampe di pekuburan niki nek jenengan liwat teng kuburan seringe salam ke penduduk kubur napa mboten? Mboten. Apa malah melayu banter? Nggih, sebaiknya mengucapkan salam. Lalu nganggep pit nggih anu ya udah kali ngepit sah. Pakai motor ya sah, tidak harus berhenti. Berhenti abdol, berhenti dulu. Kemudian berhenti, kemudian mudun dari motor untuk salam, yaitu lebih abdol. Kalau itu sambil jalan motornya nggih sah mawon, seperti kita salam dengan yang hidup. Papagan setunggal nggih motor, setunggal melampah kan tetap assalamualaikum sah. Mboten kudu mandek motore. Demikian pakai mobil. Napa salame mboten titit di klaksone biasane. Nggih, jadi ini bagian yang diperbaiki. Ampun kelaksonan, berusaha disyariatkan oleh Rasulullah untuk yang masih hidup begitu melintasi pekuburan ken salam kepada penduduk kubur. Salam yang terpendek dalam hadis terkait doa untuk penduduk kubur, salamnya adalah Assalamualaikum daro qaumi mu'minin. Keselamatan bagi kamu sekalian rumah penduduk kubur orang-orang yang mukmin. Salajengipun jamaah ingkang pinulya, muncul satu pertanyaan. Ketika kita melintasi kuburan atau ketika kita berziarah kubur, sering ziarah kubur jenengan? Sering.
napa arang-arang nggih yang sering ya bagus sing arang yang mboten dosa kan mboten wajib hukumen yang sering bagus yang arang-arang mboten dosa selama dijaga yang menjadi aturan berziarah. Karena sebagian orang yang berziarah tidak mengingatkan kematian, sebagian yang berziarah justru mengingatkan kehidupan. Di sana beristighosah, minta kepada yang ada di kubur, men laris daganganipun, men subur letani dan yang lain-lain. Ini dengan tidak menutup mata, sebagian sedulur kita punya anggapan bahwa orang-orang soleh yang sudah meninggal pun bisa menjadi perantara doa. Ini yang sebaiknya dihindari. Karena apa? Termasuk yang dilarang beristighosah kepada makhluk. Itu syekh atau habib atau wali yang di kuburan itu makhluk napa sanes? Ini makhluk, Bu. Nah, karena dia makhluk, bagian yang mamnu yang terlarang oleh syariat adalah istighosah kepada makhluk. Adapun minta tolong kepada makhluk yang masih hidup dan memang ada pada kemampuannya boleh. Kan idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong maka minta tolonglah kepada Allah. Niki jenengan sering nyuwun tulung damelaken wedang teh napa kopi teng biyung bocah napa mboten? Sering. Niki nyuwun tulung napa mboten niku jenengan rek? Teng sinten? Teng ibune larek. Lah bener hadisnya idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Lah nang jenengan malah nyuwun tulung aring ibune larek kepripun? Nah, ini bagian minta tolong yang boleh karena ini bagian yang ada kemampuan bagi istri untuk nopo membuatkan wedang teh, wedang kopi. Tapi kalau untuk menyampaikan terkabulnya doa ini dilarang minta kepada yang sudah meninggal. Tapi kalau minta tolongnya kepada yang hidup boleh. Contohnya ketika terjadi kemarau panjang, bumi pating pledek, kewan pada kekurangan air meh pada ninggal, wit-witan garing. Maka saat itu Rasulullah sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal, khalifahnya Umar bin Khattab. Beliau tidak memiliki pemikiran mendatangi kuburnya Nabi, tidak memiliki pemikiran berwasilah kepada kanjeng Nabi untuk menyampaikan doa tentang minta hujan. Tapi Umar bin Khattab mendatangi ahlu baitin Nabi yang masih hidup, yakni paman beliau bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Soalnya Umar bin Khattab kepada Abbas bin Abdul Muthalib menyampaikan maksudnya, dulu kami ketika Rasulullah masih hidup kami minta didoakan oleh Rasulullah. Setelah beliau meninggal maka jenengan itu adalah ahli baitin Nabi, keluarga Nabi, maka mintakanlah kepada Allah agar turun hujan. Maka Abbas bin Abdul Muthalib berdoa. Tidak lama dari doa beliau, biqadarillah Allah Ta'ala mengijabah doanya, jur turun hujan. Riwayat tadi memberikan gambaran sekelas kuburnya Nabi, makamnya Nabi, orang yang paling mulia, orang yang paling agung di sisi Allah Ta'ala, pun tidak dijadikan sebagai perantara doa oleh Umar bin Khattab, tapi tetap nyuwun tulungnya kepada yang masih hidup, yakni waktu itu Abbas bin Abdul Muthalib. Maka saya sampaikan tadi, sering ziarah bagus, tapi jangan sampai beristighosah, minta tolong atau menjadikan yang ada di kubur sebagai wasilah atau perantara doa kepada Allah. Nopo malih
disuwuni langsung. Ini mau nyepiti pengen resik, awalnya pengen resik itu saking ria dugi mereka setannya pinter diklidiki sambat, mbah niki putune ajeng disepiti tulung di napa ditangtayungan cara wong Sundane mriki napa nyuwun direksa supados gangsar lancar oleh wonten acara ngenjang. Ini nyuwun tulung langsung mengbaeh. Ini bagian yang mamnu, yang haram, terlarang. Hati-hati karena setannya pinter. Dengan demikian orang nggak ada yang kasih ngerti kira. Ya betul, menungsa nggak ada yang ngerti. Lah malaikat Raqib dan Atid apa? Prayu ngerti kan boten. Tidak satu lapat pun yang keluar kecuali illa ladaihi raqibun wa atidun, kecuali dicatat oleh Raqib dan Atid, apalagi perbuatan. Untuk itulah Gambar Kang Pinulyo menguatkan jangan sampai terbesit keinginan nyuwun tulung kepada simbah, kepada bapak ibu, kepada para solih atau para wali yang sudah meninggal sebagai perantara doa. Sebagai contoh konkret di kehidupan, Umar bin Khattab ketika minta hujan kepada Allah Ta'ala tidak menjadikan kubur Nabi atau Nabi sebagai perantara doanya Umar bin Khattab, tapi nyuwun tulung kepada yang masih ada, yakni kepada Abbas bin Abdul Muthalib kendonga. Nggak masalah itu. Jadi menjadikan orang yang masih hidup, orang soleh yang masih hidup menjadi perantara doa. Kan kita juga sering tulunglah anu didongakaken gila rekulo badhe nggak ada acara ABCD banyak sah saja. Jadi minta didoakan kepada yang masih hidup bagian yang sah, tapi kalau kepada yang sudah meninggal bagian yang terlarang. Baik, sebelum dilanjutkan, kalau ada pertanyaan dari jamaah di tema atau di luar tema, waktu saya persilakan bila wonten monggo. Wonten dereng? Belum ada? Baik, kalau belum ada, kita ajukan bersama satu pertanyaan. Janjane nek kita ziarah teng kuburan, yang sudah pada meninggal itu mendengar doa kita apa mboten? Kita ke sana berdoa, pertama salam, terus mendoakan di pinggir kuburnya umpama. Ini yang sudah pada meninggal ini mendengar salam dan doa kita atau tidak? Cara jenengan wonten sing prinsip wis mati dadi batang ya ajur ya orang mungkin mendengar, ada yang gitu, ada yang tetap masih mendengar. Dan ini monggo yang jenengan itu mendengar nggak yang sudah pada meninggal saat kita ucap salam, saat kita ziarah datang ke mereka, mereka mengerti apa tidak? Mendengar. Kenapa sebabipun? Kan? Berapun? Justru di alam kubur itu buat tentang dunia, ini kan gitu. Alam kubur saya tentang jero kuburan gitu. Justru yang sudah meninggal itu bukan di dalam kuburan, sing teng jero kuburan apa raga, nggih nek ragane pun nggih. Lah iki kepripun? Nek sing jeblok teng kapal mboten dikubur. Sementara kita mendoakannya, mengerti enggak mereka? Ini buat kuburan ini untuk membedakan biar enggak. Lah sing jeblok teng kapal, buat ke kubur, kan kita mendoakan umpamanya orang tua atau keluarga. Lah itu saat kita mendoakan mengerti enggak doa kita? Nggih. Baik. Yang pertama yang kita pahamkan bab itu. Jadi yang ada di kuburan itu hanya raga, jasad. Sementara jasad yang meninggal itu memiliki roh atau sukma atau jiwa. Nah, kemudian sukma atau jiwa atau rohnya orang yang meninggal itu, kalau yang mukmin ini ada di pepohonan yang ada di pinggiran surga, teng wujud manuk.
Ini pernah kita sampaikan di sini juga. Jadi ada di tembolok burung, kemudian bertengger apa guys? Remangkring, teng wit-witan teng pinggiran surga. Ini untuk supaya orang beriman. Jadi boten teng jero kuburan. Baik, kita terangkan pertanyaan kita bersama tadi. Apakah orang yang meninggal itu mengerti ziarahnya kita? Apakah orang yang meninggal itu mendengar salam dan doa kita? Kita lihat beberapa keterangan. Faqala Ibnu Abdul Bar sabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abdul Bar meriwayatkan telah subut atau telah ditetapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yamurru bi qabri akhihi, tidaklah seorang muslim yang melewati kubur saudaranya, kana ya'rifuhu, yang waktu hidup dia kenal. Kan nek ngliwati kuburan kadang onten sing boten kenal, onten sing kenal, kadang kathah-kathahe boten kenal, kadang malah babar blas teng mriku boten kenal sedaya. Meneng liwat teng kuburan daerah Tulungagung umpamane, lah kan kemungkinan sing kenal boten nonton. Nah ini jika melewati pekuburan yang ia mengenal saat hidup, wawuh tesih gesang niku, ya'rifuhu fid dunya, yang ia kenal ketika hidup di dunia, fayusallimu alaihi, dan saat orang yang lewat itu mengucapkan salam untuknya, illa raddallahu alaihi ruhahu, tidak lain Allah Ta'ala mengembalikan ruh orang yang sudah meninggal, hatta yarudda alaihi salam, sampai pada akhirnya orang yang meninggal itu mampu menjawab salamnya orang yang uluk salam ketika melewati atau ziarah kubur. Jadi leres jawabannya mendengar, tapi keterangannya dari mana? Fahadza rasun fi annahu ya'rifuhu bi'ainihi wa yurda alaihi salam, bahwa teks ini menerangkan secara pasti bahwa yang meninggal itu mampu menjawab salam. Dengan nek dong uluk salam teng kuburan, mireng jawabannya pun apa mboten? Mboten, napa pengen mireng? Mak gereng sekuburan jawab. Mboten. Nggih. Tapi hakikatnya sebagaimana ditetapkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, orang yang meninggal itu menjawab salam yang kita ucapkan. Ini kekuasaannya Allah Ta'ala. Sing ninggal mendengar salamnya orang yang masih hidup. Tapi nopo sing tesih urip malah boten mireng jawaban itu. Kita kan masih hidup malah boten mireng jawaban penduduk kubur. Tapi penduduk kubur mendengar ucapan salam kita, doa kita, dan mengerti ziarah kita. Wa fi sahihain, di dalam sahih Bukhari dan Muslim, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, min wujuhi muta'addidah, dari banyak jalur, annahu amara fi qatla badrin, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan terhadap orang yang gugur pada perang Badar, fa'alqu fi qalibin, maka mereka yang gugur di perang Badar itu waktu itu dikubur teng satu lubang kata, tapi namun didamel
seluangan ageng. Tsumma jaa hatta waqafa alaihim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang hingga Nabi berdiam di hadapan syuhada perang Badar. Sasapunipun orang-orang atau para sahabat yang syahid teng perang Badar dikumpulaken, dikubur dados setunggal. Nabi mendatangi mereka. Terus Nabi kemudian apa? Berdiam di hadapan orang-orang yang meninggal, sahabat yang meninggal ketika perang Badar. Sasapunipun dikelumpukaken dados tinggal. Wa nadahum bi asma'ihim. Kemudian Kanjeng Nabi memanggil mereka satu persatu namanya. Ulangi, wa nadahum bi asma'ihim. Kanjeng Nabi memanggil mereka namanya satu per satu diundangi. Kemudian ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan. Ini Nabi memanggil namanya berikut nama orang tuanya, dipanggil panggil satu persatu. Hal wajadtum ma wa'adukum rabbukum haqqon. Apa kamu sekalian mendapati yang aku janjikan kepada kamu sekalian itu benar tentang kehidupan setelah mati? Janjine Gusti Allah kepada kamu sekalian niku bener napa mboten? Ini Nabi bertanya kepada orang atau sahabat yang meninggal ketika perang Badar, dipanggil satu persatu diundangi, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan. Niku seluruh ingkang seda dipanggil-panggil teng Kanjeng Nabi. Setelah selesai, apa kamu sekalian menjumpai napa temenan napa mboten yang dijanjikan Gusti Allah yang pernah saya sampaikan kepada kamu sekalian? Bener napa mboten? Ketika Rasulullah menyampaikan itu, fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqon. Benar wahai Nabi, sesungguhnya aku menjumpai yang dijanjikan oleh Allah kepadaku itu benar adanya. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu ngaruh-aruhi teng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma tukhatibu min aqwamin qad jayyafu. Nopo sih jenengan sebabe? Nopo mergane jenengan kau manggil-manggil, ngundang-undang penduduk kubur sing pun dadi batang, sing pun garing. Mengapa panjenengan niku memanggil-manggil wong niku sempun seda sedaya pun dadi batang? Pertanyaan sinten? Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah, mengapa niku panjenengan kok ngundang-undang para sahabat ingkang sampun seda pun dados batang? Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan, walladzi ba'atsani bil haq, demi zat yang telah mengutusku dengan benar, dengan hak, ma antum bi asma lima aqulu minhum, kamu sekalian tidak lebih mendengar terhadap apa yang aku katakan dibanding mereka. Jadi Rasul memberitahukan bahwa
kamu sekalian itu tidak lebih mendengar, tidak lebih mampu mendengar dibanding mereka yang sudah mendengar, yang sudah meninggal. Nih, Rasul menerangkan atau menjawab bahwa kamu sekalian yang masih hidup itu tidak lebih mampu, tidak lebih bisa mendengar apa yang aku katakan dibanding mereka. Berarti yang sudah meninggal lebih bisa mendengar. Walakinnahum la yastati'una jawaban, akan tapi mereka tidak mampu berbuat, tidak bisa melakukan jawaban. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor hadis 300 dan 301, Sahih Muslim nomor hadis 2873. Kanjeng Nabi, peristiwa pasukan perang Badar sami meninggal, setelah dikuburkan Kanjeng Nabi mendatangi kubur mereka lalu memanggil nama satu persatu, yang saya janjikan kepada kamu dan janji Allah kepada kamu peleres apa boten? Mereka yang sudah meninggal menyatakan kami menjumpai janji Allah itu benar. Lah Umar bin Khattab sing boten mireng jawabannya, penduduk kubur gampang udah aruh Kanjeng Nabi kayak apa sih jenengan kok ngundang-undang tiang kan pun ninggal pun dadi batang. Maka Rasul menjawab dalam sabdanya bahwa kamu sekalian tidak lebih bisa mendengar apa yang aku ucapkan dibanding mereka. Artinya mereka yang sudah meninggal lebih peka, lebih saged mirengaken apa yang Rasul sabdakan ketimbang yang masih hidup. Yang masih hidup itu kelinglingan setan, kelinglingan duit, kelinglingan paculan, kelinglingan derepan, kelinglingan dagangan, kelinglingan anak putulan sak piturutipun. Tapi yang sudah meninggal telah tamat urusannya, mereka lebih mampu mendengar sabda Kanjeng Nabi ketimbang yang masih hidup. Kalau sahabat saja digarisbawahi, kamu tidak lebih bisa mampu mendengarkan yang saya sabdakan dibanding mereka yang sudah meninggal, apalagi kita. Maka dengan demikian hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini memberikan keterangan bahwa yang meninggal itu masih bisa mendengarkan salam dari kita, doa dari kita, hanya kita tidak mendengar jawaban mereka. Pilih sabar untuk pertanyaan, monggo dari jamaah di tema atau di luar tema, monggo kalau ada. Monggo. Waalaikumsalam. Nggih. Baik. Berkenaan dengan yang Rasul syariatkan perlakuan atau adab anak kepada orang tua maupun leluhur yang sudah berpulang atau meninggal, tentu yang paling mendasar adalah memintakan ampunan dan rahmat. Yang paling mendasar itu memintakan ampunan dan rahmat. Kalau meninggalnya sudah lama baru kisah, tapi kalau baru itu ada plus, artinya saat diprosesi pemakaman dan yang lain-lain, ini ada beberapa syariat yang Rasul anjurkan yang tidak berlaku nek sedane pun dangu. Contohnya pun apa? Nah, contohnya kalau seorang anak saat itu menyaksikan pemakaman orang tuanya, kalau dia kebagian nampani di liang lahat, maka apa? Sebaiknya tidak hanya menerima kemudian ngebrukaken tok, tapi Rasul berpesan apa? Kul, katakanlah atau berdoalah
dengan doa bismillah wa ala millati rasulillah. Ngaten? Jadi kalau yang meletakkan mayit masih muda, mungkin dereng paham, ya yang paham mengingatkan, donga dibimbing, kul berdoalah dengan bismillah wa ala millati rasulillah. Satu hadis. Hadis yang lain bismillah wa ala sunnati rasulillah. Hadis yang lain bismillah ala millati Muhammad. Yang masyhur bismillah wa ala sunnati rasulillah. Dan adab ini tentu tidak hanya untuk seorang anak saja saat memakamkan orang tuanya, tapi intinya orang yang meletakkan jasad yang mau dimasukkan ke liang lahat melakukan doa seperti ini. Terlebih-lebih kalau seorang anak memakamkan ibunya atau mbahnya atau orang tua bapaknya, dan yang lain-lain. Di antara ini adabnya. Dan ini hanya berlaku ketika pemakaman. Kan boten let sekian minggu bismillah wa ala sunnati rasulillah, kan boten. Ini di antara adab saat pemakamannya. Di samping itu, setelah selesai pemakaman, adab yang Rasulullah ajarkan, pemakaman selesai itu jamaah yang hadir nopo ngereok lemah kuburan disawuraken. Jadi boten jod seblinding, sering saya lihat seblinding dilungaken, tapi Rasul itu ngereok, bahasa Indonesia ngereok. Ini bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia nih? Yang ngereok lapor paham. Dia ngereok lemah kuburan disawuraken. Rasul saat memakamkan sahabat, begitu selesai, Rasul itu nyepeng lokrak apa kita memiliki? Lokrak Sunda, lokrak itu. Ini bilah lah, saya bilang. Ini bilah, pirsa bilah. Ini kayu. Ini kuburan diratakan di orang aring. Sambil meratakan ngangge kayu, Kanjeng Nabi bersabda, istaghfiru, mintakanlah ampun li sahibikum, untuk sahabatmu ini. Was'alu tasbit, dan mintakanlah agar dia kukuh, teguh pendiriannya. Fa'innahu yus'al'an, sesungguhnya dia sedang ditanya oleh malaikat saat ini. Maka bagian adab yang kedua, kalau menyaksikan meninggalnya, berusaha anak maupun yang bukan anak maupun sahabat yang lain niku pertama napa memintakan ampunan. Ini awal pemakaman. Kedua, memintakan agar dia diberi keteguhan di dalam alam barzahnya. Ini adab yang kedua. Dan bab ini tasbit yang dimaksud adalah sesuai penafsiran surat Ibrahim ayat 17. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala meneguhkan orang yang beriman dengan kalimat sabit, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, teng dunya lan teng akhirat. Maksud teng akhirat niku adalah ketika mulai masuk ke alam barzah. Ini adabnya mengingatkan, memberikan tazkirah kepada yang baru meninggal tentang kalimat la ilaha illallah. Ini menjadi perbedaan pendapat. Nek teng Muhammad babar blas boten nate ninggal tiang sing pun ninggal dielingaken tahlil teng tesing tes urip. Napa jenengan sering mirsani? Warga perserikatan ninggal, begitu dimakamkan
yang hidup mengingatkan tahlil kepada yang baru meninggal. Nata mireng dulu jenengan. Padahal Rasul yang berpesan, mintakanlah ampunan untuknya dan doakanlah tasbih untuknya. Maksud doa tasbih adalah mengingatkan kalimat la ilaha illallah kepada yang sudah meninggal. Dan itu berlaku kapan? Ketika nembe pemakaman, maksudnya bukan sedikit anjun mereka meninggal pun 100 tahun. Wahai simbah, ingatlah tentang la ilaha illallah, boten jadi. Tapi begitu selesai pemakaman belum bubar, ada yang berdoa, yang disuruh itu semua amalkan Nabi. Mintakanlah oleh kamu sekalian ampunan untuk yang baru meninggal dan mintakanlah agar dia teguh terhadap kalimat la ilaha illallah di alam barzahnya. Maka di antara salaf ada orang ahli ibadah, orang wanita, sebelum meninggal dia berpesan kepada putranya namanya waktu itu Hubeb, wahai anakku Hubeb, kalau ibu meninggal nanti kamu setelah aku dikuburkan, tetaplah kamu di atas kuburku, berdirilah di posisi sirah, kemudian ingatkanlah, ya Ummi Hubeb, kuli la ilaha illallah, wahai ibunya Hubeb, berdoalah atau ucapkanlah la ilaha illallah. Ini dilakukan oleh putranya setelah ibunya meninggal, dia melakukan hal itu. Ini bagian daripada amalan salaf berkenaan dengan orang yang baru meninggal. Kenyataannya begitu. Tapi untuk kita next sing teng mriku niku ninggal anyar ya ditahlil, ninggal lawas ya ditahlil teng mriku. Jadi kebablasan terus-terusan. Nah, kalau yang di perserikatan kita babar belas mboten tahu tahlil. Bukan tahlilan, mengucapkan lafaz la ilaha illallah kepada si mayit ketika baru pemakaman. Dan ini mengundang pro kontra. Tapi di riwayat yang sahih tadi Rasul menjelaskan agar kita memintakan ampunan dan memintakan kukuhnya kalimat la ilaha illallah bagi si mayit yang baru dimakamkan. Demikian adab yang kedua bagi seorang anak kepada orang tua. Lah kalau meninggalnya sudah lama, terkait pertanyaan tadi, maka cukup memintakan ampunan, rahmat dan afiyah, kesentosaan, tidak mentalkin la ilaha illallah. Setelah singkat maka jawaban dari pertanyaan adab kita kepada orang tua terkait pekuburan. Maka kalau resik ya bagian yang bagus, niatnya ngeresiki, maka mboten kudu ngenteni ruah ajang puasa dan diresiki. Sisi manfaatnya Rasul memberikan syariat, orang yang masuk ke pekuburan niki disunahkan melepas alas kaki, kan ngaten? Sulangi, orang yang masuk ke pekuburan bukan di jalur utama pun di pinggir-pinggir kuburan disyariatkan kan melepas, mencopot alas kaki. Niki yang saya lihat nopo malih orang yang awam. Ustadz ini mboten diuculi, ya bingungi mbok niku. Sing ninggal nggih ustadz, sing jujukan ustadz, sing jujukan boten nguculi sendal, lah bagaimana yang lain? Maka bagian penting boten wajib, boten memang, tapi kalau memang mampu melakukan kenapa boten? Ondean wedi kecocok niku ustadz. Kemudian rungkut, ya justru yang saya maksud tadi, kalau telaten ngeresiki makam, sisi manfaatnya nanti kalau ada yang meninggal atau ada yang ke komplek pemakaman ngucuri sendal, oh boten khawatir kecocok, minim kan itu. Innawa itu memang ngeresiki pekuburan, boten nonton res-res, mungkin udah, mungkin nopo-nopo luwe dan sebagainya. Nek nonton digenah kemenangannya. Sisi manfaatnya nanti kalau ada yang masuk ke pekuburan boten khawatir kecocok. Bagian yang dianjurkan baik maksudnya adalah ngeresiki kuburnya. Lah teng Arab boten nate, ya mereka boten cukul suket teng Arab. Niki maka memek simbah kita atau orang tua kita dibiarkan setengah tahun tilik ini boten ngandel.
Beda dengan pemakaman di padang pasir, ya berong tahun aja begitu saja, mboten dukul suket. Atau mereka nopo acara lagu ini kan anu teken ditajabakan berdukul teng Indonesia. Makanya di bagian yang baik merawat kubur, membersihkannya. Kepentingannya kalau pas ziarah atau kalau pas ada yang baru meninggal, melepas alas kaki mboten mesti kecocok. Maka itu sementawis adabnya mengenai ke pekuburan, dan tentu nanti dibarengi dengan tata cara ziarah kubur. Ya tadi diawiti dengan mengucapkan salam kepada penduduk kubur yang terpendek, assalamualaikum daro kaumi mukminin. Umber apa yang lain belum kita sampaikan, yang kita lanjutkan di kesempatan mendatang insyaallah. Ada pertanyaan yang lain, kalau materi nggak saya tambah. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Itu apakah mungkin kadang-kadang mengucapkan kirim dan juga untuk makan. Ya, ada lagi saya pernah mendampingi orang yang berdoa ataupun apa Nggih. setelah itu saya mati habis di Kubur. Nggih. itu ada masyarakat ditalkin. Nggih. Yang mendoa itu menyebut namanya dan sambil mengingatkan bahwa itu di dalam kubur nanti akan ada pertanyaan sama ini saya dengar Nggih. ada yang bilang ada sama Pak Siti dengan kubur Jawa dari menokok Nggih. Ibu kayaknya menyebut nama Nggih, baik. talqin. Baik. Bab talqin lengkapnya mungkin akan kita bahas di jadwal kula malam Jumat mendatang. Jawaban dulu panjang. Jadi kalau bab mentalkinnya didapati beberapa riwayat yang dilakukan oleh sahabat dan tabi'in. Ukur modelnya mboten sami lah itu maksudnya. Jadi kalau lapat mengingatkan kepada yang mati nggih, seperti Nabi tadi. Tetapi modelnya mboten sami. Belum saya jawab sepenuhnya. Tapi bab mengingatkan kepada yang baru dikubur itu ada dipesankan oleh Kanjeng Nabi. Hanya mungkin modelnya sing mboten kudu kados-kados lamun kok teko malaikat sakloron jawab apa kan gitu nek takone apa sapa pengaranmu kul jawab apa jawab wong ira jawab kira-kira pripun Rabbi Allah dan sebagainya. Bimbingan itu baik maksudnya tetapi belum didapati keterangannya. Yang didapatnya kebetulan insya Allah kita sampaikan nginjang. Lah mengenai yang pertama apa? Doa. Bab ngirim doa itu hanya istilah teng Jawa. Artinya para sahabat, para tabiin boten nonton istilah ngirim doa. Ya adanya mendoakan saja. Kan yang dibuat ngirim doa bukan doa yang dikirimkan pahala bacaan untuk si mayit. Kan ngirimnya itu dimaksud nggih Allahumma swib ma qara'nahu min kalamikal azim wa ma shallainahu wa ma halalnahu wa ma sabahnahu dan seterusnya hadiatan li ruhi fulan. Lah itunya yang masalah memang. Jadi kalau mendoakannya pesan Nabi kan memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan afiat
untuk yang sudah meninggal. Yang Rasul pesankan itu. Betul pesen kan maos kalimah thayyibah atau maos Quran atau maos kawan, mungkin ganjarannya dikirimkan ke sing pun meninggal. Ini yang tidak didapati yang itunya. Nah, kita maksimalkan dan cepat nggih. Nggih. Kalau membacanya untuk diri sendiri, tidak punya tidak punya maksud ganjarannya dikirimkan untuk yang sudah meninggal, ini Imam Asy-Syafi'i membolehkan. Tapi itu hanya untuk tawasul sendiri, ajeng donga teng Gusti Allah maos Quran rin, tidak punya maksud mungkin ganjaran dikirimakan ke sing pun meninggal. Ini Imam Asy-Syafi'i membolehkan. Ngaten ya, kita jawab lengkapnya nginjang malam Jumat nginjang insyaallah. Kalau pas saya bagian saya, kita lanjutkan bab seputar ruh dan zaroh dan yang lain-lain. Lihat Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Dan itu kalau orang yang baru meninggal itu umpama masih terbuka matanya, dan itu apakah bisa memakai dengan mengucapkan terkait mata tesih terbuka. Nggih. Melek nggih. Ya, doa ini berlaku untuk umum. Nggih, berlaku untuk umum. Memang kadang dipakai untuk ngusap muka yang posnya masih melek. Nggih. Tapi secara umum ini dipakai untuk memasukkan ke liang lahat. Nggih, insyaallah demikian ininya. Wajib silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Lewat? Nggih. Nggih. Baik. Pertama, berkenaan dengan masukkan jenazah lewat kaki kubur, maksudnya posisinya itu saking arah kaki angger mujur ngalor, kakinya kan belah kidul. Jadi mayit ampun saking wetan, ampun saking kilen, ampun saking ler. Tapi dislogroaken saking kidul. Posisinya ngene iki lho. Ini mujur ngalor iki. Ampun saking mriki digubragaken, ampun saking mriki digubragaken, ampun saking lor. Tapi saking belah kidul. Berarti pokoknya sirahnya rin yang turun. Ngaten maksudnya dari arah kaki. Itu. Saking kilen. Ya belum tepat. Tepatnya itu dari arah kaki, kepalanya dulu digeser, nanti tengahnya dipegang, kan berarti tigaan paling betul lagi. Nanti baru posisi pantat dan paha dipegang. Jadi dilungakan saking arah kaki. Ini sunahnya gitu. Dan itu cara mengubahnya pun Pak. Cara berpun? Ini dicontoh nih, nanti kalau keluarga kita yang meninggal, kita praktekkan begitu. Terus nanti diterangkan dengan dalil, begitu insya Allah. Terus kayime terutama dikoordinir suruh memahami itu. Nggih, justru itu. Maka kalau
cara merubahnya ya diberi ilmunya, terus kita nyontoni, insya Allah lambat laun berubah. Tapi yang tepat posisinya bukan dari arah kilen, bukan dari arah wetan, bukan dari arah ler, tapi dari arah kaki, sirahnya dulu tampani, kemudian bagian tengahnya tampani, terus bagian pantat dan paha dijaga. Jadi turunnya anu nyelogrong lah, boten nyelogrongaken ngaten. Caranya begitu. Yang kedua, pertanyaan tadi apa? Tentang azan dan iqamat untuk orang yang sudah meninggal di liang lahat. Sejauh ini kami belum mendapati riwayat yang sahih yang menganjurkan agar yang meninggal itu diazani dan diqomati. Yang ada anjurannya itu diazani dan diqomati kepada bayi yang baru lahir, itu ada hadisnya, tapi dhaif itu. Nah kalau bab azan dan qomat kepada si mayit, yang sahih kalau dereng nate mireng, yang dhaif ki dereng nate mireng, sing palsu ki dereng nate ngertos itu. Jadi tidak pernah mendapati riwayat mengenai azan dan iqamat kepada mayit yang baru dikuburkan. Jadi kalau kepada bayi ada hadisnya, cuma riwayatnya dhaif. Kita hentikan sekalian. Nggih, santri kan manusia. Ada dua kemungkinan. Ada yang tidak peduli karena melihat guru dan gurunya mengamalkan, taklid saja. Ada mungkin riwayatnya nggih tanya kepada yang mengamalkan. Kalau gitu. Tapi sejauh ini kita belum mendapati riwayat yang sahih maupun yang dhaif tentang ngadzani lan ngomati mayit. Makatan termasuk baru keluar dari rumah kan gitu kadang sebelum diorang kan ada dulu koma dulu baru digotok sama itu. Baik saat baru keluar dari rumah duka maupun di pemakaman nggak ada riwayat yang sahih maupun yang dhaif maupun yang palsu. Ya, kalau ada ya dicek. Boleh jadi saya yang belum membaca, tapi sejauh ini dengan nate mireng gitu. Mengatakan sementara wis. Oke. Baik, kita pada cukup setelah 8 lebih. Pertanyaan yang lain ditunda, insyaallah kesempatan mendatang kita bisa melanjutkan tema ini. Semoga menambah manfaat untuk praktek di kehidupan dalam pulasara jenazah, termasuk kepada ziarah yang kita lakukan, dan mengenai doa-doanya insyaallah akan kita urut satu persatu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan, kepandaian, taufik, hidayah dan ma'unah kepada kita bersama sehingga kita bisa menjalankan syariatnya. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kesalahan kita, kesalahan para leluhur kita, orang tua kita, simbah buyut kita, anak cucu kita, handetolan kita yang telah sumare di alam kelanggengan dan membawa keimanan. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anna walahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i wa thalji wal barad kama naqaita thawbal abyad minad danas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fi rizq taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa syahadatan indal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma sahil umurana wa umur jama'atina wa umur ahlina. Allahumma rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma afrih 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majlis sesarengan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.